bacakan, dan juga tentunya dari telepon nanti juga kami terima beberapa penelpon saja. Baik, Light Audience, kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya atau di sesi kedua, masih sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. You can enjoy 24 hours Light FM. anytime, anywhere. This station. You are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service 081-80158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. the best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, kita menyayangnya. Ia teladan bagi kita semua, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, kita menyayangnya. Dia teladan bagi kita semua, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, saya buka kembali. Ya, Waalaikumsalam.
Iya, kita buka kembali ya Siwo ya. Lupa tadi ya, Kenapa Siwo? Mas Handono tadi ya. Gimana? Mas Handono, penelpon kedua tadi belum ditanggapi. Ya Mas Dono, yang hanya mau ini aja, mau say hi. Halo. Say hello ya. Oke, baik, kita coba terima penelpon pertama di sesi kedua ini di 0216332705. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Pak Kiswanto dari Cakung. Bapak Kiswanto. Iya, cuma begini, Pak. Saya mau mengulang minta nomor teleponnya Siwo itu. Ya baik, nanti coba saya sampaikan ya Pak ya. Terima kasih Pak. Halo. Ya, ada yang lainnya mungkin? Halo. Ya, ada yang lainnya Pak. Masalahnya barusan acara selesai, saya telepon lagi nggak ada satupun yang ngangkat gitu. Oh gitu. Maksudnya Iya. ke dalam ke sini ke studio. Jadi saya minta sekarang aja gitu. Nanti saja nanti itu akan disebutkan oleh Siwo mungkin nanti di udara. Ya. Pak Kiswanto, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Baik, yang lanjut silakan. Sesi kedua ini memang agak sempit waktunya, jadi saya coba. Langsung aja Mas Susanto ya. Iya, baik. Beliau mungkin sudah pegang pulpen ya. Jadi juga mungkin mudah-mudahan yang lain bisa bermanfaat. Juga maaf Siwo, juga mungkin mewakili untuk siapa tadi? Ada yang menanyakan juga melalui SMS dari Chris juga ya Chris ya, mohon didengarkan karena artis Siwo akan menyebutkan handphonenya. Oh, jadi Silakan. artis nih. Ya, nomor HP saya monggo silakan hubungi antara jam 10 sampai jam 12. Disebutkan Siwo waktu besuknya kapan, waktu besuknya ya. Jam 10 sampai jam 12 siang atau 10 sampai jam 12 malam. Nomornya 0817 44 9295. Mohon kalau bisa langsung saja call ya, jangan SMS. Kalau SMS nanti kayaknya nggak kerepotan deh. Iya, baik. Saya ulangi sekali lagi di 0817 449 295. Baik, silakan kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Diusahakan lagi untuk menghubungi saya di 0216332705. Sambil kita menunggu telepon yang masuk, saya coba bacakan SMS terlebih dulu ya Siwo ya. Ini dari Riko di Bogor. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. As-sholatu mirajul mu'minin. Bagaimana kita bisa mencapai sholat yang bermi'raj menuju kepada Allah? Apakah harus mukmin dulu? Dan bagaimana rasanya? Baik, kita coba terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Ati dari Bekasi. Ibu Ati, silakan. Saya mau nanya, ini apa? Kita kalau misalnya membaca surat At-Taubah itu, kenapa tidak boleh membaca basmalah gitu? Kenapa? Apa hubungannya gitu sih? Iya, gitu baik. aja. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat At-Taubah tidak menggunakan basmalah ya? Oh, At-Taubah. Iya, baik, itu yang kedua. Penelpon yang pertama ya. Silakan, saya tunggu lagi di 0216332705. Oke, sementara SMS yang kedua. Oh ya, ada penelpon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Budi. Dengan siapa? Dengan Budi. Mas lagi Budi. Di Jagorawi ini ya. Lagi di mana Mas? Di jalan ya? Di Jagorawi. Jagorawi. Silakan Mas Budi. Mau tanya, imam itu wewenangnya Allah untuk memilih atau manusia? Imam ya? Iya, imam. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam itu adalah hak Allah, prerogatif Allah untuk memilih atau manusia sih, dua penelpon saya kira sih cukup ya. Oke, dua SMS lagi. Yang kedua SMS dari Zainal di Cengkareng. Saya pernah mendengar dari ulama tentang musuh Allah. Pertanyaan saya, apakah Allah punya musuh dan siapa musuh Allah? Itu kemudian yang terakhir, yang ketiga, SMS dari Aris di Salemba. Assalamualaikum Siwo. Apa yang dimaksud atau apa arti daripada Sirullah, Nurullah, Sirullah, Nurullah, Datullah, Sifatullah, Wujudatullah?
Si Woloh nggak ada ya. Baik, terima kasih untuk Aris di Salemba untuk SMS. Maaf, tidak semua SMS bisa kami hadirkan ya karena keterbatasan waktu di sesi kedua ini. Monggo Siwo, silakan. Jadi mulai dari Mas Siswanto di Cengkareng sudah tentang nomor HP. Ini langsung pada ngebel ngecek dulu. Kemudian dari Mbak Ati di Bekasi tentang kenapa surat At-Taubah tidak boleh membaca basmalah gitu ya. Atau mungkin begini kalimatnya. Di dalam surat At-Taubah tidak diawali dengan ayat pertamanya yaitu basmalah. Meskipun di dalam surat At-Taubah itu dari ayat yang kesekian nggak usah kesini deh, saya khawatir salah. Mbak Ati di Bekasi, saya tidak tahu persis ya. Cuma beberapa informasi yang saya tangkap, saya masih ragu juga dengan tanggapan saya atau sumber yang saya tangkap itu ragu. Tetapi ada semacam informasi begini, tapi saya juga masih ragu apakah memang seperti itu atau bukan. Ya, tapi sekedar bersharing pendapat meskipun belum valid gitu. Dari informasi itu, dari kitab tafsir tertentu, saya lupa sudah kitab tafsirnya apa. Karena begini, surat At-Taubah itu di dalamnya ada perintah untuk perang. Meskipun kita kemarin ya membahas bahwa perang yang dibolehkan di dalam agama itu sangat terbatas. Jadi di samping syarat-syarat sebagai defensif, mempertahankan diri, tapi juga syarat-syarat lain yang luar biasa ketatnya. Ya, yaitu dalam rangka mengatur hati. Jadi perang itu dalam rangka untuk damai, bukan perang karena dendam dan lain-lain. Dan juga aturannya sangat ketat bahwa anak-anak dan perempuan harus dilindungi, orang-orang sudah tua juga harus dilindungi, kepentingan umum harus dilindungi. Ada misalnya di sana sumber sumber air misalnya, atau sumber kepentingan untuk umum, termasuk bentuk gudang-gudang pembekalan dan sebagainya. Bahkan saya pernah mendapatkan pelajaran bahwa tumbuh-tumbuhan yang sedang berbuah itu pun tidak boleh dirusak. Ya, sangat kontradiktif ya dengan perang masa kini ya, apalagi kita kemarin melihat bagaimana terjadinya di Gaza, jauh dari aturan-aturan yang diperkenankan oleh agama. Karena perang itu sesuatu yang sangat terpaksa dilakukan, dan agama itu datang sama sekali bukan untuk perang, tetapi agama didatangkan itu untuk damai. Agama didatangkan untuk rukun. Agama didatangkan untuk bisa saling menghargai dan saling menghormati. Meskipun berbeda kepentingan, meskipun berbeda pendapat, meskipun berbeda keyakinan, tetapi semua ajaran agama sepanjang yang saya tahu itu semua mempunyai pesan-pesan yang pesan-pesan serius bahwa agama itu diturunkan sebagai aturan kehidupan agar kehidupan bersama manusia itu bisa membentuk satu masyarakat, membentuk satu kaum, membentuk satu umat, membentuk satu komunitas manusia yang penuh dengan kebenaran, kedamaian, dan keadilan. Kurang lebih seperti itu. Kalaupun kemudian di dalam agama itu ada aturan perang, itu karena manakala realitasnya memang harus membela diri, maka di sana ada aturan-aturan yang sangat ketat.
karena perang itu memang bertolak belakang dengan kedamaian, sementara inti pesan dari agama antara lain adalah untuk kedamaian. Nah, di dalam surat At-Taubat itu ada perintah untuk perang dalam makna mempertahankan diri itu. Nah, yang saya dengar itu seperti itu. Kurang lebih ya. Tapi juga saya masih ragu itu dengan informasi apakah memang benar seperti itu atau tidak. Mudah-mudahan keraguan saya ini Anda tidak usah menerima aja informasi ini juga nggak apa-apa, karena saya juga masih ragu. Kira-kira begitu di Bekasi. Kemudian Mas Budi, imam itu wewenangnya Allah atau wewenang manusia? Ya, saya kira itu sangat tergantung kepada definisi dari imam yang dimaksudkan oleh Mas Budi. Kalau kita pernah membahas tentang imam ini, ada yang pangkat imam itu pangkat yang dari atas, ada pangkat yang dari bawah. Nah, kebanyakan yang kita kenal di masyarakat kita itu yang dia pangkat itu disematkan dari bawah. Misalnya ada orang yang piawai di dalam ilmu tafsir disebut sebagai imam, misalnya Imam Al-Qurtubi misalnya gitu ya. Ada juga yang dia piawai di dalam masalah tasawuf, kemudian disebut sebagai imam, Imam Al-Ghazali misalnya begitu. Ada lagi imam dalam bidang penulisan periwayatan hadis, di sana ada Imam Bukhari misalnya. Ada yang dia piawai dalam bidang fikih, kemudian digelari dengan imam oleh pengikutnya. Ada Imam Syafi'i dan lain-lain. Ya, dan begitu, dan itu semua kan apresiasi dari bawah. Nah, kalau imam yang dimaksud itu adalah sebagaimana pangkat imam yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dinyatakan sebagai imam bagi seluruh manusia, nah itu sudah bukan wewenang dari bawah lagi. Yang mendekretkan itu, yang memberikan otorisasi itu harus dari atas. Kayaknya begitu deh. Jadi tergantung kepada imam yang dimaksud oleh Mas Budi itu imam yang mana. Karena imam bisa bermakna ini, bisa bermakna itu, tergantung bagaimana mendefinisikan itu. Dan itu sangat terkait kepada apakah itu kewenangan untuk memberikan predikat dan pangkat jadi imam itu adalah wewenang dari atas atau dari bawah. Gambarannya seperti itu kira-kira. Terus kita masuk ke SMS dari Mas Riko di Bogor. Dia menyebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Kemudian ditanyakan apakah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mukmin, dalam makna mukmin dulu baru kemudian bisa sholat yang menjadi mi'raj. Dan bagaimana rasanya? Nah, saya ingin jawab yang mudah dulu ya. Saya mau jawab yang mudah dulu. Bagaimana rasanya mi'raj? Saya belum tahu, saya belum pernah gitu. Gampang kalau itu. Jauh belum tahu itu paling gampang. Terus sholat disebut mi'rajul mu'minin. Ya, itu satu fasilitas khusus yang bisa dicapai. Syaratnya dia harus mukmin dulu kan. Nah, orang yang dia mukmin itu berarti di dalam dirinya sudah terpancar nuansa nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam dirinya, dan dia sudah mempunyai kepatuhan dan kepasrahan mutlak kepada Allah, sehingga dia disebut sebagai orang yang mukmin. Nah, orang mukmin itu pada tingkat tertentunya, manakala dia itu memanfaatkan sarana untuk berhubungan kepada Allah, dalam hal ini yang diangkat adalah sholat, dan dalam riwayat itu, dalam riwayat hadis itu cukup masyhur bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Orang yang benar imannya, benar dia sebagai mukmin, kemudian pada skala makom tertentunya dia bisa menggunakan
sholat sebagai sarana mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi jawaban praktisnya, apakah hanya orang mukmin yang bisa begitu? Sepanjang yang saya tahu, ya. Karena Mi'raj itu sesuatu momentum yang sangat suci dan sakral dalam rangka hubungan personal yang sangat bermutu antara hamba dengan Tuhannya, dan Tuhan itu maha suci. Kejadian Mi'raj itu adalah kejadian yang suci, maka hanya bisa dilakukan oleh orang yang suci. Nah, orang yang suci itu antara lain adalah orang yang sudah beriman dalam tahap dan makom tertentunya. Tidak setiap orang yang beriman bisa seperti itu, tetapi yang bisa seperti itu pastilah dia orang yang beriman. 9 berikutnya, Mas Zainal di Cengkareng. Musuh Allah, ada istilah musuh Allah. Memang Allah punya musuh ya? Siapa sih musuh Allah itu? Biasanya kalau kita disebut musuh, kalau kita menggunakan istilah musuh, maka di sana ada versusnya. Jadi ada dua subjek yang saling bertentangan, saling bersaing, dan ada bentuk kesebandingan di sana. Ya, misalnya antara fulan dengan fulan bermusuhan, ada kesetaraan di sana. Kemudian antara negara dengan negara lain, ya, bermusuhan. Tapi kalau rivalnya itu Allah, itu kira-kira siapa ya yang kita dudukkan sebanding dan dia layak disebut sebagai musuh bagi Allah? Kayaknya nggak ada sih, karena semua adalah makhluknya dan semuanya terbatas, sementara Allah sebagai penciptanya dan Allah tak terbatas. Jadi kemudian bagaimana kita bisa mengambil ada apa, paling tidak ada pengertian apa di balik kata ini, karena kata ini sering digunakan, yaitu yang disebut dengan musuh Allah. Saya memahami bahwa ini adalah bentuk kalimat yang metafor, bentuk kata yang majazi, bukan hakiki. Memang siapa yang layak menjadi musuh Allah? Nggak ada yang layak sama sekali, kan? Ya, paling tidak yang saya pahami sekarang ini, sementara ini, bahwa siapapun yang dia yang dalam dirinya itu ada penentangan terhadap amanat Tuhan. Siapa-siapa yang dirinya itu ada pada posisi menentang terhadap utusan Tuhan, manakala seseorang itu dia kediriannya menentang terhadap kebenaran yang didatangkan dari Tuhan, manakala seseorang itu mengadakan penentangan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang saya pahami sebagai musuh Tuhan. Jadi bukan musuh Tuhan itu dalam makna dia itu kemudian bertarung dengan Tuhan, tidak. Tapi dia pertarungannya karena dia mengingkari hal-hal yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dia mengingkari kebenaran yang dari Allah, manakala dia mengingkari rahmat Allah, manakala dia mengingkari utusan Allah, manakala dia mengingkari orang-orang yang membawa kebenaran dari Allah, maka dia disebut sebagai musuh Allah. Jadi bukan dalam makna kalimat hakiki, tapi bermakna pada kalimat yang majazi. Seperti itu yang sementara ini saya pahami, dan mohon bagi yang mempunyai wawasan, ilmu, pemahaman, pencerahan yang lebih bermutu dari pemahaman saya, tolong bel hati saya dan perbaiki saya,
kritik saya, koreksi saya, dan saya akan bisa lebih baik atas bantuan Anda. Yang terakhir ada Mas Aris atau Mas Anis ya. Apa yang dimaksud dengan sirullah, nurullah, zatullah, sifatullah, dan terakhir tadi kalau nggak salah ada wujudullah. Sirullah ini semua terkait dengan Allah, terkait dengan Tuhan. Ya. Allah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya Tuhan. Al-ilah, al-Tuhan. Jadi kalau Tuhan pakai T besar. Ya, kalau hanya ilah, itu bahasa Indonesianya Tuhan, tapi T-nya kecil. Kalau al-ilah, di sana pakai lam tarif, pakai al, maka Tuhan tapi T-nya besar. Sir itu rahasia. Jadi sirullah adalah rahasia Allah. Apakah yang dimaksud rahasia Allah? Oh, itu banyak sekali. Antara lain, ya misalnya begini. Ada ayat-ayat mutasyabihat di sana mengandung rahasia Allah. Antara lain seperti itu. Masalah apa lagi misalnya? Masalah ruh. Dibukakan kepada kita, tapi baru sedikit. Masih banyak yang masih ada pada sirullah itu. Belum lagi kalau kita membahas tentang ketakterbatasan Tuhan. Itu penuh dengan sirullah, ada rahasia-rahasia. Istilahnya banyak itu kalau di kalangan para sufiyun atau para arifun, orang-orang sufi dan orang-orang arif itu banyak pembahasan-pembahasan tentang sirullah. Dan ada istilah lain misalnya yang dikaitkan kepada Allah, bahwa Allah itu zat yang ghaibatul mughayyab. Jadi bah-bahnya ghaib. Ini ya, maaf bahasa saya mungkin agak agak lokal ya. Bah-bahnya ghaib. Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nurullah. Allah itu Tuhan dan nur itu adalah cahaya. Nurullah adalah cahaya dari Tuhan. Cahaya dari Tuhan. Apakah cahaya dari Tuhan? Seluruh yang ada, seluruh makhluknya dia ada karena ada nurullah, karena ada cahaya Tuhan. Jadi Allah memancarkan sinar-sinarnya, dan sinar itu merupakan bentuk sering disebut dengan emanasi ya, yang menjadi makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi begini, di dalam diri kita ada satu perangkat yang sangat spesial dalam rangka menangkap nur-nur spesial yang terkait dengan nurullah yang tadi kita sebut dengan nurani. Jadi barang siapa yang ingin mencerap lebih banyak terkait dengan nurullah yang nantinya akan membawa kita kepada diri yang bercahaya atau paling tidak memantulkan cahaya, mari kita bersihkan nurani, kita cemerlangkan nurani. Bagaimana caranya ya? Ya caranya kalau ada kotorannya kita bersihkan. Dalam bahasa teknis itu lazim disebut dengan bertaubat. Itu membersihkan kotoran-kotoran. Kemudian kalau sudah bersih kita cemerlangkan sehingga menjadi lebih bersinar. Dengan apakah itu? Ya dengan meluruhkan ego diri kita dan memasuki dengan nuansa-nuansa ketuhanan. Di sana disebut dengan pensucian. Jadi tunduk menghamba Tuhan dengan melayani sesama makhluk Tuhan dengan penuh damai dan bijak dengan segala kebenaran dan skala keadilannya. Bagaimana untuk bisa ke situ? Jalan simpelnya, kalau kita menggunakan jalan yang lain bisa, tapi kayaknya kurang simpel. Kalau mau simpel, ada satu link khusus yang ada dalam diri kita yang disebut dengan nurani, al-akal. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan orang-orang yang sambil sibuk dalam kewajiban yang harus dilakukannya dan juga tidak harus menunggu dia pandai atau hanya berlaku bagi orang jenius.
orang yang bodoh sekalipun dia tetap mempunyai kesempatan yang sama karena setiap orang dibekali dengan nurani itu. Kemudian ada zatullah, ya, zat berarti kedirian dia. Zatullah. Ini yang sulit kalau dibahaskan ya. Zatullah, ya dia sumber ada. Dia sumber keberadaan. Yang lain seperti saya dan Anda itu juga ada. Tapi hanya akibat, bukan sebab. Sementara kalau kita membahas zatullah adalah yang disebut sebagai sumber keberadaan, sumber sebab, sumber segala ya yang maha sempurna. Kita biasanya diajari untuk mengenal zat itu dengan mempelajari sifat-sifatnya. Tetapi kita tidak boleh terjebak membatasi Tuhan dengan sifat-sifatnya. Kita diajari tauhid sifat itu dalam rangka mengenal dia agar kita bisa memahami lebih baik tentang kesempurnaan zat Allah. Namun demikian kita tidak boleh berhenti pada pemahaman seperti itu karena Allah tak terbatas. Jadi kita harus menggunakan pelajaran tauhid sifat tapi sebagai jembatan yang harus kita pantulkan kepada ketak terbatasannya. Kalau kita terjebak kepada batas sifat-sifat itu, maka kita juga sudah disebut dengan membatasi sesuatu yang tak terbatasi. Wujudillah, wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah eksistensi, wujud ya. Bukan dalam bahasa lokal, bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, wujud itu tampakan, rupa, ya, rupa. Wujudnya kayak apa ya? Maksudnya rupa atau bentuknya kayak apa? Tapi kalau dalam bahasa Arab, wujud itu adalah ada atau eksistensi. Bagaimana eksistensi Allah? Nah, bagaimana wujud Allah? Apakah Allah itu wujud? Apakah Allah itu ada? Ya, jadi wujudullah itu eksistensi Tuhan. Bagaimana eksistensi Tuhan? Ya tadi kita sudah sebut bahwa kalau Allah itu ada, tapi bukan adanya sebagaimana saya ada dan Anda ada. Karena adanya dia itu tak terbatas dan adanya sempurna. Kalau yang sempurna itu pasti tunggal, pasti satu, tidak ada yang lainnya. Bahasa lokalnya satu toktil, satu dengan tunggal, kalau begitu. Ya, iya, terus. Ya, sih, Mr. Brian. Iya, katanya kita harus mengakhiri acara berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini. Insya Allah minggu depan ya, sih, Bu ya. Ya, Kita kencan lagi. Kalau masih hidup. Amin. Ya. Kalau masih diberi kesempatan. Iya. Kalau masih memungkinkan. Dan saya mau diri ya. Monggo sih, Bu. Lihat audien beserta seluruh staf dan keluarga besarnya. Saya hanya mengulangi saja. Saya bukan narasumber, saya bukan rujukan, saya hanya teman sharing Anda. Saya sangat bisa salah dan pemahaman saya masih relatif, maka jangan tergesa-gesa diterima dan jangan tergesa-gesa ditolak. Kalau itu Anda mendapatkan manfaat dari acara ini, bersyukurlah kepada Allah. Manakala belum mendapatkan manfaat dari acara ini, bagi Anda yang merasa bahwa ada hal-hal yang tidak benar, jangan ragu-ragu, ambil langsung buang di tempat sampah. Saya mohon pamit, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Dan light audience, dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Januari 2009 ya. Saya Brian Silver dan juga produser malam hari ini Jack Plum mohon diri. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam Light at Night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk